lintasi garis khatulistiwa. Ritual sakral. Wastra Nusantara. Dengung warisan budaya tak benda. Rekam cagar budaya. Sekeping Eropa di belantara Sumatera. Bersama Minanti Rohanta dan Nada Putih berkarakter, beradat, berbudaya. Inilah Jejak Jalur Rempah Riau. Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024 Batch 1 masih berlangsung dari Belitung Timur menuju Riau. Pelayaran kami lalui selama 4 hari di perairan Selat Malaka dengan titik berlabuh di Dumai. Dalam rute pelayaran Belitung Timur menuju Dumai ternyata kami akan melalui garis khatulistiwa. Inilah momen bersejarah bagi pelaut dengan ritual sakral mandi khatulistiwa. Kami pun tidak pernah tahu hari apa, di jam berapa mandi khatulistiwa akan dilakukan. Ternyata 14 Juni 2024, tepat pukul 5 pagi, suara gemuruh membangunkan kami untuk segera berkumpul di geladak kapal. Siapakah yang banyak menyuapi Anda? Selanjutnya, suara nafas. Kapela sudah dimandikan. Lanjutkan. Sama-sama. Nama baptis. Kanopus. Nama baptis Kanopus. Anggota TNI AL berlakon berbagai peran. Laskar Rempah beserta undangan dalam Muhibah Budaya Jalur Rempah dianggap orang-orang darat yang masih memiliki tubuh dan jiwa yang kotor, sehingga harus disucikan. Jadi inilah prosesi mandi khatulistiwa di mana tadi kita melintas benar-benar di garis khatulistiwa, kita dibawa nyumir dengan suara yang sangat kencang, lalu disuruh keluar kamar, langsung jalan jongkok menuju geladak kapal. Lalu kita disiram dengan air dan ini adalah prosesi mandi atau disucikan mandi khatulistiwa, dan kita harus menghadap Dewa Neptunus untuk melaporkan kalau kita sudah dibaptis istilahnya dan diberikan nama dengan air kembang, lapor, lalu kita minum air ramuan, dan ini prosesi masih terus berjalan. Usai mandi khatulistiwa, saya pun penasaran terkait dengan ritual sakral ini. Itu sebenarnya suatu tradisi bagi para pemula atau pelaut-pelaut muda seluruh dunia yang dilaksanakan pada saat pertama kali melewati garis khatulistiwa supaya menimbulkan kebanggaan terhadap profesi sebagai pelaut. Tradisinya sama, perangkatnya sama, dikisahkan Dewa Neptunus adalah Guardian of Seven Seas, penguasa 7 samudra, yang mempunyai istri bernama Dewi Ampitri dan punggawa bernama Dewi John. Itu bertugas untuk mensucikan para pelaut muda itu untuk
mendapatkan keselamatan dalam berlayar. Ada lagi yang menarik, kan Iya. ada istilah dibaptis gitu Pak, ada namanya. Itu kenapa tuh Pak? Itu karena dulu pelaut itu tidak ada seperti sekarang ada GPS itu menentukan posisi dengan benda-benda langit, Mbak. Bisa rasi bintang, kemudian matahari, bulan. Itu namanya celestial navigation atau navigasi astronomi. Jadi Gitu. nama-nama baptis itu adalah nama-nama Benda-benda langit. Ragam kegiatan pun kami lakukan di Geladak KRI Dewa Ruci. Kapal tanpa layar bukan Dewa Ruci namanya. Laskar Rempah Lada Putih pun belajar mengenai 16 layar yang ada di kapal ini. Layar tersebut dapat dibentangkan dengan kekuatan 3 tiang. Tiang terdepan bernama Bima dengan tinggi sekitar 32,50 meter. Brian, tadi kamu bagian depan ya, depan kapal. Depan yang bagian kiri Kak, yang sini. Itu kamu belajar apa tadi? Kebetulan tadi kan belajar tentang cara untuk melayankan isi ini kan ya layarnya sih Kak. Karena kan nanti itu depan, jadi menyesuaikan dengan si mata itu anginnya gitu. Kamu tadi narik atau ngulur tali? Aku kebetulan ada narik, ada ngulur. Jadi tergantung kepada si mata anginnya itu sendiri tadi. Yang pertama aku narik, terus misalnya tadi mata anginnya ternyata ke arah yang lebih ke sini, jadi aku ulur lagi. Nah, jadi mereka menarik, aku mengulur talinya supaya layarnya itu bisa naik, Kak. Kamu lebih berperan ketika layarnya dibuka atau layar ditutup? Lebih berperan ketika layarnya ditutup, karena kalau layarnya ditutup, aku yang bagian menariknya gitu. Yang penting itu jangan sampai tangannya sakit. Jadi ada step-stepnya seperti ini, satu persatu. Enggak, kalau yang nariknya kencang, kita juga mengulurnya kencang seperti itu. Tergantung dari tarikan Iya, di sana. tergantung dari mereka yang menarik Dan seperti harus itu. lihat juga bagaimana posisi layarnya. Betul sekali, Kak. Tiang Arjuna berada di tengah dengan tinggi 35,87 meter. Jadi di kapal ini memiliki 16 layar, 4 di depan, 5 melintang dan 11 membujur. Dan aku dapat yang daksur besar di damar kanan. Aku belajar cara menarik dan cara mata anginnya. Jadi jika anginnya ke kanan berarti tugas aku untuk menarik atau tarik di damar kanan. Tapi jika anginnya ke arah kiri, maka aku akan tetap menjaga tapi pelan-pelan untuk melepaskan tali damar kanan. Dan yang paling belakang yaitu Yudhistira yang memiliki ketinggian tiang 33,25 meter. Ya, Kak. Jadi tadi kita bertugas di bagian tali suai yang bertugas untuk menarik layar dari bagian belakang. Setelah menarik tali suai, layarnya sudah berdiri, kita dilakukan dengan pelilitan tali atau disebut dengan sangwai tadi. Bentuk obat nyamuk itu dipergunakan untuk ketika talinya dibuat lebih rapi. Tapi dia space-nya lebih besar, makan tempat. Layar KRI Dewa Ruci akan dikembangkan hanya dalam keadaan darurat, seperti kematian mesin ataupun kehabisan BBM. Tanpa mesin dan hanya dengan kekuatan layar, KRI Dewa Ruci dapat mengarungi lautan dengan kecepatan 9 knot atau 16,7 km per jam. Kegiatan lainnya di KRI Dewa Ruci ialah pembekalan mengenai APAR atau alat pemadam api ringan. Di sini, Laskar Rempah Lada Putih diperkenalkan berbagai macam alat pemadam serta bagaimana cara menggunakannya. Saya itu di level 2, di mana kalau yang di level 2 itu pakai APD, itu dia kayak dari busa. Nanti dari busa itu kita kasih air dulu, nah biar dia terhindar dari rasa panas. Oke, jadi kalau tadi saya menggunakan APD atau alat pelindung diri itu untuk bagian ketiga atau udah bagian terakhir lah ya, untuk penyelamatan terakhir itu menggunakan pakaian berwarna putih ya seperti aluminium, jadi itu akan sangat-sangat safety untuk kita gunakan sebagai pelindung terakhir. Lebih dikatakan sebagai tahan api. Kalau yang level sebelumnya itu tahan panas. Nah, yang kita perhatikan itu dari handle terlebih dahulu, cara pemegangan handle di atas itu jangan dua tangan, tapi satu tangan saja yang di bagian bawah. Setelah itu diperhatikan saddle-nya, apakah masih di dalam Alphard itu terdapat saddle atau tidak. Kalau misalkan di Alphard itu tidak terdapat saddle, berarti isi dari Alphard tersebut tidak penuh. Tak terasa ini merupakan hari terakhir pelayaran Laskar Rempah Lada Putih bersama KRI Dewa Ruci.
Sebelum bersandar di Dumai, Laskar Rempah ikut membersihkan kapal bersama anggota TNI AL. Malam terakhir, kami melaksanakan malam inaugurasi. Laskar Rempah Lada Putih menampilkan seluruh kekreativitasannya dalam balutan kesenian. Tak hanya Laskar Rempah saja, anggota TNI beserta undangan pun turut berpartisipasi. Malam yang diawali dengan keriangan ditutup dengan rasa haru dan syukur telah mengarungi Laut Nusantara dalam hari demi hari bersama KRI Dewa Ruci. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.